Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Satullah dengan nomor induk mahasiswa 210-2016-036. Di sini saya akan menerangkan tentang kodifikasi hadis. Ada 4 periode kodifikasi hadis atau pengumpulan hadis. Yang pertama, berlangsung selama rentang hidup Nabi Muhammad SAW hingga sepanjang abad pertama Hijrah. Dan periode yang kedua yaitu periode ini dimulai sekitar pertengahan abad kedua Hijriah. Selama periode ini sejumlah besar tabi'in menghimpun karya mereka dalam bentuk buku. Dan yang periode ketiga dimulai pada abad kedua Hijriah hingga akhir abad keempat Hijriah. Ketika hadis-hadis Nabi, asar Nabi dan akwal atau ucapan tabi'in dikategorisasikan, dipisahkan dan dibedakan. Dan periode yang terakhir atau yang keempat dinamakan periode penulisan dan kodifikasi secara resmi yang berlangsung dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semuanya bermula dari keprihatinan Khalifah karena semakin berkurangnya penghafal hadis. Poin yang kedua, latar belakang kodifikasi hadis. Yang pertama, banyaknya para ulama menghafal hadis yang meninggal di medan perang membuat Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir akan hilangnya hadis Nabi. Yang kedua, karena semakin sedikitnya para penghafal hadis, maka dikhawatiran akan tercampur antara hadis-hadis yang sahih dan yang palsu. Poin yang ketiga, karakteristik tokoh dan produk pada setiap periode. Yang periode pertama, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW senantiasa diperhatikan secara seksama oleh para sahabat yang menjadi periwayat hadis, kendati masih berupa hafalan. Beberapa penghafal hadis terkenal pada periode ini adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Aisyah As-Siddiqah, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Dan periode yang kedua, beberapa penghimpun hadis pada periode ini adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, atau ia dianggap sebagai ulama hadis terbesar di zamannya, Abdul Malik bin Jurayj, Muammar bin Rashid, Imam Sufyan As-Sauri, Imam Muhammad bin Salamah, Abdullah bin Mubarak, dan Malik bin Anas, wafat tahun 179 Hijriah. Di antara karya tulis pada periode ini adalah Al-Muwatta karya Imam Malik. Yang periode ketiga, pada periode ini hadis-hadis dipelihara dan dijaga. Hal itu diwujudkan para ulama dengan memformulasikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis atau lebih dari 100 ilmu hingga menghasilkan ribuan buku mengenai hadis. Salah satu penyusun hadis yang berasal dari periode ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lahir 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Ia menyusun kitab Musnad Ahmad yang berisi 30.000 hadis dalam 24 juz. Periode keempat, karya-karya yang dihasilkan dalam periode ini antara lain penjelasan atau syarah, catatan kaki, hasyiah, dan penerjemahan buku-buku hadis ke dalam berbagai bahasa. Pada periode ini pula, para ulama menyusun kitab hadis dengan mencuplik dari kitab-kitab yang pernah ditulis dan disusun pada Abal Akbar ulama hadis selanjutnya. Kitab-kitab yang pernah ditulis dan disusun pada Abal Akbar ulama hadis selanjutnya lalu menyusun syarah atau penjelasan dari buku-buku penjelasan hadis di atas. Misalnya Muhammad Ismail As-Sun'ani wafat tahun 1182 Hijriah, menulis kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram yang berisi penjelasan kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, atau Nailul Autor karya Qadi Asy-Syaukani yang memuat penjelasan dari kitab Muntaqa Al-Akhbar. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.